dosa dan maksiat akan menghalangi barokahnya rezeki dan umur. Akan menghalangi barokahnya rezeki dan umur. Jadi kata Ibnu Qayyim, hirman rizq, terhalangnya rezeki. Hirman ar-rizq, terhalangnya rezeki. Ada satu hadis dhaif yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam bukunya Ad-Da' Dawa ini, yaitu kata beliau, innal abda la yuhramu rizqu bidzanbi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rezeki dengan sebab dosa yang dilakukan. Tapi riwayat ini ada kelemahannya. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, tapi ada kelemahan di sini. Tapi kenyataan demikian kalau kita lihat. Artinya orang-orang yang berbuat maksiat itu barokah rezekinya nggak ada. Sekian banyak dia usaha, dia dagang, itu tetap aja ada yang diberikan kekayaan, tapi nggak barokah hartanya. Ada juga yang diberikan susah. Setiap usaha dagang mesti ada nggak berhasil. Usaha ini nggak berhasil. Usaha ini selalu gagal. Jadi sulit dia rezekinya. Mungkin dilihat, dia introspeksi, ini apa nih? Kok begini? Kok dagang setiap ini gagal? Usaha seperti ini. Kok pekerjaan, urusan rumah tangga berantakan segala macam. Ini lihat, ini apa yang masalah? Ketika rezekinya diberikan seperti itu, ini ada masalah. Coba direnungi, apa yang pernah dia perbuat dulu? Di antara yang paling besar, untuk perhatikan, dia meninggalkan kewajiban sholat. Di antara yang paling besar lagi, dia durhaka pada orang tua. Antum lihat anak-anak yang durhaka, mesti hidupnya susah dia, mesti susah hidupnya, mesti susah. Tiap ada usaha mesti gagal, setiap usaha gagal, urusan nggak ada yang beres. Karena apa? Durhaka pada orang tua. Apakah orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal dunia? Coba diingat dulu. Oh, dia pernah berbuat dosa pada orang tuanya, sehingga usahanya banyak gagal. Dan seandainya pun diberikan rezeki, tidak barokah rezekinya. Beda dengan orang-orang yang taat. Dia miskin tapi dia taat kepada Allah, barokah hartanya. Cukup buat dia, buat istrinya, buat anaknya, buat orang, cukup. Bahkan anaknya banyak, cukup. Karena apa? Barokah rezekinya. Tapi anaknya cuma 2, hartanya gajinya puluhan juta, nggak barokah. Karena apa? Karena maksiat yang dilakukan. Kemudian juga di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yaitu menghalangi barokahnya umur. Jadi betul orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat ini, barokah umurnya nggak ada. Umurnya panjang tapi nggak barokah. Di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ad-Da' Dawa, kata beliau, ta'thirul ma'asi fi mahkil umur. Innama huwa bi anna haqiqatal haya wa hiya hayatul qalbi. Wa lihadza ja'ala Allah subhanahu al-kafir mayyitan ghayra hayyin kama qala ta'ala amwat ghairu ahya. Fal hayatu fil haqiqati hayatul qalbi. Disebutkan bahwa pengaruh maksiat. Jadi beliau membawakan pendapat orang, Ibnu Qayyim membawakan pendapat orang, bahwa pengaruh maksiat dalam menghilangkan barokahnya umur. Karena apa? Karena hakikat yang dikatakan hidup, hakikat orang itu hidup, yaitu hatinya. Yang dikatakan orang itu hidup, hidup hatinya. Maka Allah menjadikan orang-orang kafir itu dikatakan oleh Allah, mati dia. Karena apa? Mati apanya? Hatinya mati. Pada hakikatnya orang kafir itu nggak hidup dia. Mati dia. Dia hidupnya, kata Allah dalam Al-Quran, seperti apa? Binatang. Allah yang menyebutkan nama Al-Quran. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Mereka makan seperti binatang ternak makan. Neraka tempat tinggal mereka. Allah juga menyebutkan nama Al-Quran dalam surah Al-A'raf, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka orang kafir seperti binatang ternak, bahkan lebih dari binatang ternak. Makanya Allah menyebutkan tentang mereka amwatun ghairu ahya. Mereka itu mati, tidak hidup. Karena kehidupan yang hakiki, kehidupan hati. Makanya perhatikan di sini. Kalau orang yang berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, berbuat ketakwaan, maka barokah umurnya. Dan banyak para ulama masih muda meninggal, barokah umurnya. Meskipun masih muda. Saya ambil contoh. Yang ma'ruf di Indonesia ini. Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi.
Dari madhab Syafi'i, umurnya 45 tahun. Tapi antum lihat karangannya, tulisannya. Syarah Muslim aja itu 18 jilid. Belum Al-Majmu' Syarhul Muhadzab 20 jilid. Belum lagi yang lainnya. Banyak kitab yang ditulis. Umurnya 45 tahun. Barokah. Hafal Quran, hafal hadis, mensyarah hadis, barokah. Umurnya itu barokah. Tapi ada orang yang umur 60 tahun nggak bisa apa-apa. KTP-nya Islam. Nggak bisa apa-apa, 60 tahun. Ngaji belum bisa, baca Quran belum bisa, wudhu belum bisa, sholat belum bisa, segala macam belum bisa. Karena dilalui dengan perbuatan dosa dan maksiat. Dia wajib taubat, wajib kembali. Nggak ada istilah terlambat dalam Islam. Nggak ada terlambat. Kesempatan Allah buka untuk taubat, sekarang ditaubat kepada Allah.